pernah merasakan kecemasan, kekhawatiran ya, khususnya buat kebutuhan hidup, karena kita perhatikan semakin hari harga semuanya mahal. Saya percaya tiket pesawat mahal banget ya Pak ya. Terus penyakit juga banyak ya, pokoknya terjadi hal bikin saya khawatir. Tapi saya dapat satu berkat, yaitu saya diingetin sama satu lagu, Aku Diberkati. Jadi saya percaya itu lagu yang menguatkan kita, sehingga ketika kita cemas apapun itu ya, mungkin saat ini kita sakit, kita lemah, ingat baik-baik bahwa kita adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Karena itu saya percaya, yuk kita mau angkat pujian ini bersama-sama supaya intimidasi ketakutan, kecemasan, apapun itu dihilangkan lewat ini. Kita mau deklarasikan bersama-sama pujian ini, Aku Diberkati. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, hikmat dan kebajikan, tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Yes, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yuk tunjuk kita sendiri, aku diberkati, aku kami pribadi-pribadi yang Kau berkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Kita mau bilang kamu diberkati ya. Tunjuk semuanya, tunjuk samping kiri kanan bahwa kamu pribadi yang diberkati. Berkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Percayalah bahwa Allah sanggup untuk menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Apalagi untuk kekuatan yang kita butuhkan, kesembuhan yang kita perlukan, Allah kita sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Oh amin, amin. Sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. Yes, kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya pribadi. Bahkan terima kasih juga buat Bapak Gembala, Pak Andre yang sudah mengundang untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak datang sendiri saudara-saudara, saya sudah boleh dikatakan anak saya, sudah ada saudara Fari. Kebetulan saya kontak dia untuk ibadah sama-sama dengan saya di tempat ini. Dia lagi tugas di Pol Airut di Tanjung Priuk ya. Jadi pagi-pagi dia kemari untuk ibadah sama-sama. Dia kaum muda remaja di GSJ Ama Umbi Watutumu. Gereja Sidang Jemaat Allah Ama Umbi Watutumu tempat kami pelayanan. Oh ya, tempat saya pelayanan dan salah satu pemuda yang cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin, dan dia menerima apa yang Tuhan janjikan. Saat masuk ujian untuk anggota Polri, dia dibuka jalan oleh Tuhan dan bisa bertugas. Baru balik dari Palembang kemarin dulu ya. Saudara-saudara, kita akan lanjut dengan firman Tuhan. Markus 4 ayat 1 sampai 20. Saya mau berbicara tentang menjadi gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah. Markus 4 ayat 1 sampainya yang ke-20. Kita akan baca sama-sama, tidak apa-apa ya. Satu perikop kita baca. 2, 3. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar, jumlahnya mengurumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah menjadi kering. Ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang di luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tanah semak berduri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, dan ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara-saudara, menjadi jemaat, menjadi gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang percaya, sebagai orang percaya, baik dia sebagai pendeta, gembala sidang, bahkan seluruh jemaat, saya yakin menghendaki supaya kita ini bertumbuh. Kita menghendaki gereja kita bertumbuh. Sebab keinginan untuk bertumbuh dan berbuah itu sangat sejalan dengan keinginan atau kehendak Tuhan bagi gerejanya. Yaitu supaya gerejanya itu bertumbuh secara utuh. Bertumbuh utuh di sini adalah proses mulai dari berakar, kemudian dia bertumbuh dan kemudian dia berbuah. Saudara-saudara, berakar artinya kita mendasarkan seluruh aspek kehidupan kita pada cinta, kasih, dan sabda Allah. Sedangkan bertumbuh artinya kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan kepada Allah, termasuk segala suka duka yang kita hadapi. Berbuah artinya supaya kita mewartakan cinta kasih Allah kepada sesama kita. Saudara-saudara, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kerajaan Allah merupakan panggilan hidup saya dan saudara sebagai orang percaya. Sebagai orang Kristen kita terpanggil untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Panggilan hidup orang percaya harus berpegang kepada Allah, karena semata-mata kasih Allah lah, karena semata-mata berkat Tuhanlah saya dan saudara menjalani kehidupan ini dan menerima cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara, tetapi kalau kita lihat fenomena belakangan ini, banyak gereja yang tidak bertumbuh. Kalau saya bicara tentang gereja, itu gereja secara pribadi maupun secara organisasi. Gereja secara orang percaya dan organisasi. Gereja yang tidak bertumbuh ada di mana-mana. Orang-orang percaya yang tidak bertumbuh ada di mana-mana. Mengapa itu terjadi, saudara? Karena dia tidak berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Dan akhirnya berbuah rusak. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Nah, agar kita, saya dan saudara menjadi orang percaya, menjadi gereja, menjadi jemaat yang bertumbuh, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Supaya kita tidak disebut jemaat yang sekarat, orang percaya yang sekarat. Saudara-saudara, pada pagi hari ini ada 4 bagian yang akan saya seberangkan. Yang harus diperhatikan sebagai orang percaya yang sementara mengikut Tuhan. Yang sementara menjalani kehidupan kerohaniannya. Yang sedang belajar untuk berkorban bersama Tuhan. Belajar melayani bersama-sama. Ada 4 hal supaya kita menjadi sehat. Dan akhirnya kita menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah. Yang pertama, nilai yang pertama adalah cinta Tuhan. Saudara-saudara, cinta Tuhan dengan cinta kita itu beda. Cinta Tuhan adalah cinta yang menyelamatkan. Cinta Tuhan itu tidak pernah gagal. Sedangkan cinta kita itu hanya sementara. Cinta manusia. Kepencet. Cinta manusia sering berakhir. Tetapi cinta Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Cinta manusia sering mengalami kegagalan dan kekecewaan. Tetapi cinta Tuhan tak pernah gagal. Cinta Allah tidak tergantung dari pihak lain, saudara. Karena dia berasal dari Allah. Dan oleh kebesaran dan kemuliaan Allah dia menyatakan cintanya
berkorban bagi saya dan saudara. Dia rela mati di atas kayu salib karena cintanya Tuhan kepada kita semua. Dia lebih mengutamakan kepentingan kita dari kepentingannya. Itulah cinta yang penuh dengan pengorbanan. Kalau sepasang muda-mudi atau pasangan keluarga muda yang masih love-lovenya, apapun yang terjadi saya akan datang, landing, mendarat hari ini. Kunjungi Pak Cawa Kuncar, pas hujan tadi malam tidak datang. Nah, itu bisa jadi semata-mata hanya untuk keinginan dan kepentingannya. Banyak kehidupan orang percaya mengalami kegagalan karena tidak semua menerapkan atau mengalami cinta Tuhan. Banyak anak-anak yang lari dari rumahnya karena ia tidak merasakan cinta Tuhan di dalam keluarganya. Rumah bukan lagi tempat yang nyaman, yang aman, yang dapat membalut luka-luka kehidupan yang dialaminya. Tetapi rumah menjadi tempat yang penuh pertengkaran dan ketegangan, membuat anak ini lari dari rumahnya. Tetapi saudara, kalau cinta Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, maka di dalamnya kita akan merasakan kehangatan. Kita akan merasakan keintiman, serta kita merasakan gelora yang tidak berkesudahan. Walaupun mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita di dalam rumah itu tidak sempurna. Tetapi karena ada cinta Tuhan yang diberlakukan di dalam keluarga ini. Pasti ada penerimaan satu dengan yang lain. Pasti ada pengampunan. Pasti ada kelemah lembutan. Haleluya saudara. Setiap orang yang ada di dalamnya pasti akan memandang satu dengan yang lain. Saling menghargai, saling menghormati. Memandang keluarganya sebagai lembaga yang sangat berharga. Yang harus dipelihara, yang harus didandani dan harus dimuliakan. Cinta Tuhan kepada kita tidak berkesudahan. Itulah yang membuat Allah senantiasa merawat, memelihara, dan mendandani perjanjiannya dengan kita. Allah memelihara, merawat, dan mendandani perjanjiannya dengan kita. Bahkan ketika perjanjian itu rusak karena saya dan saudara yang berdosa, Ia selalu membaharui. Ia selalu membaharui dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Cinta Tuhan, itu yang menjadi landasan utama yang pertama. Yang harus saya dan saudara lakukan supaya kita berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kerajaan Allah. Yang kedua, rendah hati. Nah, ini sepertinya enggak asing-asing lagi ya. Core value ini enggak asing sebenarnya, nilai-nilai ini. Cinta Tuhan, yang kedua rendah hati. Saudara, kerendahan hati dalam bahasa Latin itu disebut humilitas. Kata humilitas ini berasal dari kata humus yang artinya tanah. Pengertiannya benar-benar luar biasa saudara. Sebab kalau seseorang yang mau menjadi rendah hati, seseorang yang mau menjadi rendah hati, seseorang ini harus peka. Dia harus menyadari bahwa ternyata asal usul dirinya itu dari debu tanah. Seorang yang rendah hati tahu asal usulnya dari mana. Asal usulnya dari debu tanah. Nah, jika ada dasar ini, pengenalan diri ini bahwa dia tahu bahwa dirinya asalnya dari debu tanah, maka ini akan membawa manusia ini kepada sikap memuliakan Allah Sang Pencipta. Orang semua, kita semua, itu tidak ada apa-apanya. Sehingga benar, pada saat upacara penguburan, pendeta menghadapi 1x2 meter. Dia ambil segenggam tanah dan berkata, dari debu kembali ke debu.
Saya dan saudara diciptakan dari tanah liat. Adam dan Hawa diciptakan dari debu tanah. Itulah humus, humility. Mau sombong apa lagi kalau kita dari debu? Mau apa yang kita banggakan kalau kita dari tanah? Saudara-saudara, pengertian ini juga selaras dengan kerendahan hati yang dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah kata praus. Lemah lembut. Kata praus ini dipakai Tuhan Yesus pada saat dia berkhotbah di atas bukit. Dengan khotbah-khotbah ucapan-ucapan bahagia. Saat Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kata lemah lembut ini identik dengan rendah hati. Karena mereka akan memiliki bumi. Yesus adalah teladan utama dari kerendahan hati, saudara. Sebab selama hidupnya di dunia ini, Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati. Kerendahan hati yang disertai ketaatan kepada Bapa. Sehingga Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, sebagaimana 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Percaya saudara, setiap orang percaya yang merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat, Tuhan akan mengangkat saya dan saudara tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kita akan ditinggikan pada waktunya, saudara. Karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Asalkan rendah hati. Rendah hati. Seorang tokoh gereja, Andrew Murray, berkata bahwa sifat rendah hati yang bergantung kepada Allah adalah dasar dari segala berkat yang sejati. Ini berarti bahwa sikap dan sifat tinggi hati atau kesombongan tidak akan membawa kesejahteraan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebaliknya, hidup dalam kerendahan hati akan membuat hidup kita berhasil. Hidup kita dipenuhi berkat. Kita telah dibenarkan, diselamatkan hanya karena anugerahnya. Hanya karena teladan Kristus yang berkorban di atas kayu salib. Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengambil rupa sebagai hamba. Merendahkan dirinya, taat bahkan taat sampai dia mati. Kesetaraannya dengan Allah itu dia tidak pertahankan. Tapi dia merendahkan hidupnya. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, mari belajar rendah hati. Supaya kita tetap terus berakar kuat di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jujur. Kata jujur ini sering dipelesetkan. Orang Manado bilang dia terlalu banyak jurus-jurus ruci. Nah, ruci itu curang maksudnya gitu. Tapi itu Alkitab mengajarkan jujur itu. Alkitab mengajarkan ide tentang kejujuran itu datangnya dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Ide tentang kejujuran itu datang dari Tuhan. Karena kejujuran adalah sifat Tuhan. Tuhan adalah kebenaran. Dan apa yang berlawanan dengan kebenaran itu adalah dosa. Tuhan memerintahkan agar kita menjunjung tinggi kejujuran. Jika ada orang yang mengaku mengenal Tuhan, maka kejujuran akan menjadi salah satu dari sifat orang tersebut. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, pengikut Kristus, maka kejujuran adalah salah satu sifat utama yang kita lakukan. Kejujuran itu melekat erat kepada orang percaya. Kejujuran itu melekat erat kepada orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan. Apa itu kejujuran, saudara?
Ada lagu jujurlah padaku bila dan seterusnya apa ya. Sedangkan orang duniawi menuntut kejujuran. Lagu-lagu dunia saja menuntut kejujuran. Apalagi Tuhan. Apa itu kejujuran, saudara? Jujur didefinisikan sebagai hati yang lurus. Tidak berbohong atau berkata apa adanya, bukan ada apanya. Jujur didefinisikan sebagai hati yang lurus. Tidak berbohong dan berkata apa adanya. Bukan berkata ada apanya. Apa adanya saja, bukan ada apanya. Jujur tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Jujur artinya tulus, ikhlas, tidak munafik dan bermuka dua. Jadi di sini saudara, jujur adalah sikap moral yang sejati. Yang berasal dari hati yang bersih. Lalu diterjemahkan di dalam tutur kata kita. Bahkan dalam perbuatan kita sebagai orang percaya. Kejujuran itu tidak datang dari luar. Melainkan datang dari dalam diri manusia ketika saya dan saudara mengakui kebenaran Allah itu. Karena kejujuran ini bicara tentang integritas. Firman Tuhan berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena di luar itu dari si jahat. Maka kita harus berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena itu adalah integritas orang percaya. Karena kalau sudah di luar itu, firman Tuhan berkata, itu dari si jahat. Di dalam Alkitab Tuhan telah menetapkan dengan sangat jelas bahwa berdusta, menipu, mencuri itu berdosa, itu dosa, itu salah. Bahkan Tuhan mengulangi ketetapannya ini dalam sepanjang sejarah. Tuhan menghukum mati akan yang tidak jujur. Yosua 7 ayat 11. Kalau kita baca peristiwa itu. Tuhan menghukum mati akan karena dia tidak jujur. Tuhan juga menghukum mati Ananias dan Safira yang berbohong. Yang tidak jujur juga, tidak jujur juga. Siapa saja yang tidak jujur berarti dia melawan Tuhan karena hal itu melanggar ketetapannya. Saudara-saudara, kejujuran tidak akan berbohong. Alkitab mengatakan bahwa karena itu saudara-saudara semuanya, jangan lagi berdusta. Berkatalah benar yang satu dengan yang lainnya. Efesus 4 ayat 25. Jadi kalau ada di antara jemaat kita yang senang mungkin bicara yang tidak benar. Firman Tuhan sudah jelas, karena itu saudara-saudara semuanya, jangan lagi berdusta, berkatalah benar yang satu dengan yang lainnya. Jujur apa adanya. Di antara jemaat juga harus jujur satu dengan yang lain. Karena kejujuran tidak akan menipu. Berkata dusta adalah kekejian bagi Tuhan, saudara. Paulus memperingatkan dalam 1 Korintus 6 ayat 10. Yang mencuri, yang kikir, serakah, pengfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ternyata kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur. Kejujuran tidak mencuri. Ini merupakan tujuan orang yang jujur untuk tidak mencuri. Melainkan dia akan menunjukkan bahwa mereka memperolehnya melalui hasil kerja keras. Efesus 4 ayat 28 menjelaskan hal itu. Kejujuran tidak mencuri. Kita mendapatkannya melalui hasil kerja keras. Kejujuran tidak menginginkan apalagi mengambil apa yang bukan haknya. Dalam hal praktis saja dalam kehidupan sebagai orang percaya.
Mari kita belajar jujur, mengembalikan berkat Tuhan dalam hal persepuluhan. Kejujuran tidak menginginkan apalagi mengambil hak yang bukan haknya. Kejujuran tidak mengambil atau menginginkan yang bukan haknya. Kalau haknya Tuhan, kasih haknya Tuhan. Berikan kepada kaisar apa yang milik kaisar, ya, dan berikan kepada Tuhan apa yang milik Tuhan. 1/10, persepuluhan. Kita dapat 90, Tuhan dapat 10. Mana lebih besar, saudara? Tidak ada yang jawab. Yang lebih besar tentu yang dapat 90. Tetapi kadangkala kita mulai, Tuhan punya, Tuhan kok mengerti. Nah, saudara harus belajar jujur ya. Hal-hal simpel, hal-hal sederhana. Kalau kita cinta Tuhan, kalau kita rendah hati, pasti kita jujur juga dalam hal-hal yang menopang pekerjaan Tuhan. Pendeta tidak akan jadi lebih banyak, lebih kaya dengan persepuluhan. Saya yakin akan dipergunakan untuk pelayanan, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saudara, jujurlah pada Tuhan dalam hal-hal yang simpel, sederhana, bahkan dalam hal rumah tangga. Saya nonton di TikTok ada yang bilang gini, Pak, saya lihat ini ada transfer 30 juta di Holy Wings, itu apa? Oh itu Holy Wings itu artinya kan sayap suci. Itu gereja yang baru buka, perintisan. Itu sudah ditutup ya, karena di demo. Saudara-saudara, dalam keluarga, istri terhadap suami, suami terhadap istri, jujur. Dalam pengelolaan apapun dalam keluarga harus jujur satu dengan yang lain. Jangan gaji 4 juta dibilang 2 juta. Kasih ke istri hanya 2 juta. 2 juta. Saya enggak nuduh ya. Pakai mungkin kongko-kongko dengan teman-teman. Padahal keluarga lebih membutuhkan. Anak-anak juga harus kita ajarkan mereka jujur dengan kita. Dan kita juga harus belajar jujur dengan anak-anak. Ajar anak-anak jujur apa adanya kepada anak-anak bahwa situasi kondisi sekarang lagi sulit. Kita harus belajar jujur terbuka pada bahwa kita dalam kehimpitan ekonomi, anak-anak akan memahami itu. Dan pasti anak-anak juga akan belajar jujur pada kita dengan apa yang mereka ketahui. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan yang terakhir, rajin. Ternyata ini core value GSDA ya. Yang keempat, menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah. Yang keempat adalah rajin. Ini pada waktu saya masih remaja, kelas 6 SD sampai SMP. Di rumah kita di Minahasa Utara, di Tonsea, Wasian. Kalau ada bapak dari Air Madidi, saya di Wasian, gak jauh dari itu. Gini ya, kita angkatan 80, 90 itu masih merasakan makan bersama di meja makan, ya kan? Kalau sekarang kan anak-anak kita angkatan magic jar. Ya, makan sendiri, ambil sendiri, duduk sendiri. Kalau dulu kita diatur di meja, sudah kemudian diatur mama bagi makan, yuk kita makan. Dan di situ orang tua bicara. Sambil makan ada nasihat. Satu perkataan dari almarhum ayah saya berkata begini. Untuk 3 kakak beradik kita yang laki-laki. Ngoni, bahasa ngoni itu kalian. Kalian kalau udah besar nanti. Andalkan aja kalau kalian jujur dan rajin pasti hidup. Hanya 2 kata itu yang saya ingat sampai sekarang. Kalian jujur, kalian rajin, pasti hidup. Maksudnya dalam lika-liku kehidupan, dimanapun nanti medan kerja yang Tuhan percayakan kepada kita.
Kalau kita jujur dan rajin, pasti hidup. Lagu tadi berkata, lihatlah burung-burung yang tidak bekerja Tuhan kasih makan. Bunga-bunga yang tidak memintal dia dandani. Apalagi saya dan saudara yang jujur dan rajin. Pasti hidup saudara. Pasti diberkati. Mari kita ingatkan terus anak-anak kita, ingatkan generasi yang di belakang kita. Jangan menjadi generasi stroberi, kelihatan enak dipandang, merah merona, tek, langsung hancur. Stroberi kan lembut. Dan anak-anak kita ada dalam urgensi seperti ini. Lekas menyerah, cepat patah arang. Kita harus ajar mereka supaya mereka berjuang penuh. Jujur rajin, jujur rajin. Landasan utamanya cinta Tuhan dulu. Baru dia rendah hati. Dan jujur rajin itu menjadi modal utama juga dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Itu Amsal 13 ayat 4. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Pengkhotbah 10 ayat 18. Ini menandakan bahwa kerajinan itu dibutuhkan dalam kehidupan orang percaya. Jangan cuma kuat berdoa kemudian tidak rajin. Jangan cuma kuat berlutut tapi tidak mau bekerja. Ora et labora dong. Saudara, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Simple, hujan kalau kita biarkan itu bocor satu titik, kita biarkan air, rata itu semua nanti ke depan. Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk tidak menjadi pemalas, tetapi menjadi pekerja yang rajin. Mengapa saudara? Karena Tuhan berkata, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang ini, maka aku pun bekerja juga. Sejak dari awal penciptaan saudara, Tuhan telah mendesain saya dan saudara untuk bekerja. Pada saat dia menciptakan Adam dan Hawa, dia telah mendesain Adam dan Hawa untuk bekerja. Dia menempatkan mereka di Taman Eden. Dan dia berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari awal saudara, Allah telah mendesain manusia untuk bekerja, untuk rajin. Dia mengambil Adam dan Hawa, dia tempatkan di Taman Eden bukan untuk ongkang-ongkang kaki, menunggu setoran. Tidak saudara, firman Tuhan berkata bahwa untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mereka harus bekerja dan memelihara. Mereka harus mengusahakan taman itu dan memeliharanya. Alkitab menyebutkan bahwa orang yang malas dalam bekerja adalah saudara si perusak. Kalau kita rajin bekerja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin menabur benih kebaikan, rajin berbuat baik, rajin melayani Tuhan, dan sebagainya. Suatu saat kita pasti akan memetik hasilnya. Sebab di dalam setiap jerih payah kita akan selalu mendatangkan keuntungan. Amsal 14 ayat 23. Saya yakin dan percaya. Di saat kita cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin dalam pelayanan, rajin dalam segala hal yang positif, saya yakin dan percaya Tuhan akan buka jalan. Kerajinan adalah jalan yang akan menuntun kita kepada mujizat dan berkat Tuhan. Sebaliknya, kemalasan menutup pintu berkat. Sebab Tuhan tidak akan pernah memberkati orang-orang yang malas. Yusuf, dia rajin. Disenangi dan dicintai oleh banyak orang. Diberkati dengan penuh kelimpahan. Bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat keselamatan. Saudara-saudara,
Inilah 4 hal yang harus kita perhatikan oleh gereja, bahkan oleh jemaat, bahkan oleh pribadi-pribadi kita, agar pertumbuhan kita disebut pertumbuhan yang sehat. Nah, akhirnya kita menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah. Yang pertama, kita harus cinta Tuhan. Yang kedua, kita harus rendah hati. Yang ketiga, kita harus jujur. Dan yang keempat, rajin. Saya yakin dan percaya itu ada di tempat ini. Saya yakin dan percaya itu ada di tempat ini. GSJA Palputih. Saya yakin percaya karakter-karakter ini ada di tempat ini. Saya merasakan hadirat Tuhan pada saat memuji dan menyembah Tuhan tadi. Saya menitikkan air mata tadi waktu pujian penyembahan. Biar badan besar begini masih ada perasaan ya, bukan karena tersentuh ada kelinangan. Bukan badan pahi begini kok enggak ada, masih cengeng juga rupanya. Tapi kalau Tuhan yang menyentuh kita, merasakan hadirat Tuhan, saya yakin dan percaya semangat cinta Tuhan, semangat rendah hati, jujur dan rajin akan menjadi ciri khas jemaat di tempat ini untuk menopang kemajuan pelayanan di tempat ini. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Irfan Grossman yang sudah menjadi berkat bagi kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa buat Bapak Pendeta Irfan, di mana Bapak Pendeta Irfan ini berkenaan sedang pelayanan mengurus izin sekolah STT Neo Parakletos di Jakarta. Satu kesempatan bagi kita untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk dilayani pada hari ini. Dalam rencana lusa atau Senin atau Selasa akan kembali ke Manado. Biar kita dukung di dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau perjumpakan kami dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Irfan Grossman di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau sudah utus dan memakai hidupnya untuk melayani dalam pemberitaan firman bagi jemaat di GSJA Palputih. Saat ini kami yang berdoa buat hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hidupnya, berkati pelayanannya, berkati juga keluarganya. Dan juga berkati gereja di mana dia ada untuk mendukung pelayanan. Kami berdoa Tuhan dimanapun hamba-Mu ini berada, termasuk di sekolah STT Neo Parakletos. Tuhan pakai dengan urapan-Mu yang luar biasa. Dia boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena dia juga sudah menyampaikan firman-Mu, kami yakin dan percaya dia hidup di dalam firman-Mu ini Tuhan. Dia adalah orang yang cinta Tuhan. Dia adalah orang yang rendah hati. Dia adalah orang yang rajin dan dia adalah orang yang jujur. Tuhan, berkat-Mu yang turun dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari kita akan berdoa bersyafaat Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi seluruh keluarga besar Gereja Sedang Jemaat Allah Palputih. Anak-anak Tuhan baik yang ibadah saat ini maupun yang ibadah secara online. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Bapak Ibu yang sakit boleh letakkan tangan di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Kuasa kesembuhan diberikan bagi kami Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan. Semua oleh karena bilur-Mu Tuhan yang diberikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap rumah tangga Tuhan. Engkau cukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Khususnya Tuhan kenyataan kehidupan kami. Ada kebutuhan biaya hidup rumah tangga. Kebutuhan untuk pendidikan anak-anak kami. Atau apapun yang kami perlukan. Tuhan, ketika kami datang mungkin kami dengan kekhawatiran. Ketika kami datang mungkin kami ada kebutuhan. Tapi saat ini kami pulang. Kami pulang dengan kemenangan daripada-Mu. Kami tidak sama seperti kami datang ya Bapa. Kami punya pengharapan yang besar di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau pelihara kami. Kalau burung di udara Tuhan beri makan. Kalau bunga di padang Tuhan hiasi. Terlebih kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Kami akan diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami diberikan kekuatan, kemenangan daripada-Mu Tuhan. Hikmat daripada-Mu untuk mengelola apa yang ada pada kami. Dan satu hal yang kami yakin, tidak akan kekurangan.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi yang bekerja di kantor, Tuhan berkati supaya pekerjaan mereka berjalan dengan baik, dijauhkan daripada kesalahan ataupun kekurangan. Bagi mereka yang berusaha, biarlah usaha mereka boleh diberkati Tuhan. Yang bekerja mengejar target, mereka boleh berhasil dalam menyelesaikan target mereka karena pertolongan Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dari awal sampai akhir. Tuhan akan berkati pelayanan mereka Tuhan. Baik yang di depan, baik yang di belakang. Semua Tuhan berkati. Bapak, kami juga berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati pemerintahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan membuat semuanya menjadi berjalan baik. Berkat-Mu ada bagi setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terdekat dengan kami. Engkau menjauhkan kami daripada bencana yang ada. Engkau memberikan keamanan, ketertiban, keselamatan, perlindungan bagi kami. Engkau akan mencukupi perekonomian bangsa ini dijaga oleh Tuhan. Sehingga negara kami boleh aman, damai, sejahtera karena kemurahan daripada Tuhan. Dan kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang beribadah. Agar kami boleh tetap menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam bagi dunia di mana kami ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa agar banyak jiwa boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Baik di mana-mana tempat, termasuk di GSJ Apal Putih. Kami berdoa, kami rindukan Tuhan. Akan ada jiwa-jiwa yang boleh datang mengenalkan Engkau. Jiwa-jiwa baru di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang, sambutlah berkat daripada Tuhan dengan hatimu yang percaya. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau menjadi umat yang kudus. Tuhan membawa engkau naik dan tidak pernah turun. Tuhan menetapkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang disentuh, dikerjakan oleh tanganmu, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati, asalkan engkau memperhatikan perintah Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, melakukannya dengan setia, dan semua janji akan dilimpahkan kepadamu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali untuk menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.